Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Anggraini S dengan NIM 1714174 kelas Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan di Google Classroom. Yang pertama yaitu sebutkan undang-undang dari perbankan dan jelaskan pengertian bank. Yang kedua, jelaskan peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan bank. Yang keempat, paparkan imbas virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan yang ada di Indonesia. Dan sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia, dan bagaimana seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19 ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang dari Perbankan. Dasar hukum perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengertian bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, peran Bank Indonesia terhadap pemerintahan. Peran Bank Indonesia terhadap pemerintahan ada 5. Yang pertama, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Sebagai negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah memerlukan simpanan dana pembangunan di bank. Namun, untuk keperluan ini, bukanlah bank umum yang digunakan, melainkan Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas negara. Yang kedua yaitu untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Yang ketiga, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Yang keempat, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia. Sebagai lembaga negara, baik pemerintah maupun Bank Indonesia memiliki ketergantungan satu sama lain dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan mengenai perbankan, ekonomi, dan keuangan melalui konsultasi dan koordinasi. Peran yang kelima yaitu membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat-surat utang negara. Guna kelancaran pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka Bank Indonesia dapat membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Penerbitan surat utang negara ini harus mendapat persetujuan DPR saat APBN disahkan. Yang ketiga yaitu jelaskan kegiatan bank. Kegiatan bank ada 3. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Yang ketiga, memberikan jasa layanan lainnya atau servis. Yang pertama, menghimpun dana. Menghimpun dana terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana. Menyalurkan dana ini terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Yang ketiga, jasa-jasa bank lainnya atau servis terdiri dari yang pertama, misalnya menerima setoran. Menerima setoran ini bisa pembayaran pajak, telepon, air, listrik, atau uang kuliah. Yang kedua, melayani pembayaran. Misalnya ini pembayaran gaji karyawan, pembayaran bonus, hadiah, atau yang lainnya. Yang ketiga, di dalam pasar modal, perbankan dapat menjadi penanggung wali amanat, perantara perdagangan efek atau pedagang efek. Yang keempat, transfer.
yang kelima inkaso atau collection, yang keenam clearing, yang ketujuh safe deposit box, yang kedelapan bank card, yang kesembilan banknote atau falas valuta asing, yang ke-10 bank garansi, yang ke-11 referensi bank, yang ke-12 letter of credit atau LOC. Pertanyaan yang keempat yaitu paparkan imbas COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan yang ada di Indonesia. Sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia? Bagaimana seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19 ini? Pandemi COVID-19, sebagaimana dikatakan WHO, ini sudah berdampak global, tidak hanya menyerang Cina, tapi juga negara-negara lain. Sebelumnya, Cina terkena dampak paling serius dan itu sebenarnya sudah mengkontraksi perekonomian Indonesia. Jadi, setiap 1% perekonomian Cina turun, maka perekonomian Indonesia juga turun sebesar 0,2%. Dan oleh karena itu, kemungkinan besar ini juga akan berdampak pada kemungkinan potensi krisis atau resesi global. Dampak pandemi COVID-19 ini, terutama di perekonomian Indonesia, adalah yang pertama, kelangkaan barang kebutuhan pokok. Sebagaimana kita ketahui bahwa Cina dalam hal ini sebagai penyuplai impor barang-barang baku, bahan-bahan pokok kebutuhan Indonesia. Dan oleh karena itu, kita juga pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita terdampak kelangkaan dari impor bahan-bahan baku, itu kemudian akan mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan menciptakan nilai tambah. Dan oleh karena itu bisa jadi kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan berdampak pula secara negatif kepada perekonomian Indonesia. Yang kedua, di sisi keuangan ada dampak capital outflow atau arus modal keluar dari pasar modal yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir, dan kita lihat IHSG sudah memasuki zona merah. Dampak pandemi COVID-19 ini terutama di perekonomian Indonesia adalah yang pertama, kelangkaan barang kebutuhan pokok. Sebagaimana kita ketahui bahwa Cina dalam hal ini sebagai penyuplai impor barang-barang baku, bahan-bahan pokok kebutuhan Indonesia. Dan oleh karena itu, kita juga pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita terdampak kelangkaan dari impor bahan-bahan baku, itu kemudian akan mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan menciptakan nilai tambah. Dan oleh karena itu bisa jadi kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan berdampak pula secara negatif kepada perekonomian Indonesia. Yang kedua, di sisi keuangan ada dampak capital outflow atau arus modal keluar dari pasar modal yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir, dan kita lihat IHSG sudah memasuki zona merah. Virus corona ini dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor real berteriak susah berusaha. Untuk membendung meluasnya dampak COVID-19 ini di pasar modal, OJK merilis beberapa kebijakan, di antaranya trading halt atau pembekuan selama 30 menit jika IHSG turun 5%. Tidak hanya merontokkan pasar modal, virus ini juga menjatuhkan nilai rupiah. Pada Senin, tanggal 23 Maret 2020, harga jual dolar Amerika Serikat di 5 bank besar menembus Rp17.000 per dolar. Sementara kurs referensi Jakarta Interbank Spot, dolar rate menempatkan nilai rupiah di posisi 16.068 per dolar Amerika. Secara garis besar, Indonesia menghadapi risiko kenaikan equity risk premium, penurunan suplai tenaga kerja, kenaikan biaya produksi, penurunan permintaan, dan kenaikan anggaran bekerja.
Tahun 2020 ini dibuka dengan tahun yang berat bagi perbankan. Sektor real yang langsung terpukul perlambatan ekonomi global akibat virus COVID-19 alias corona. Sektor real finansial turun nelangsa. Mencegah hal buruk terjadi, regulator dan industri perbankan bersiap menghadapi percikan masalah kredit macet. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia memberi kelonggaran pembayaran kredit pada industri terdampak. Sebelumnya, perhitungan kolektabilitas perbankan menggunakan 3 pilar, yaitu yang pertama ketepatan pembayaran pokok dan bunga, yang kedua prospek usaha debitur, yang ketiga kondisi keuangan debitur. Namun kini cukup dengan aspek ketepatan pembayaran pokok dan bunga saja. Tetapi kebijakan ini hanya berlaku untuk pinjaman di bawah 10 miliar. Sejumlah debitur yang terkena dampak COVID-19 ini yaitu sektor pariwisata, industri, dan manufaktur. Stimulus yang dirilis OJK menjadi kabar gembira bagi perbankan di tengah masa sulit. Kelonggaran kebijakan adalah hal yang paling dinanti. Selain OJK dan Bank Indonesia, pemerintah juga akan berjanji mempermudah birokrasi ekspor-impor untuk menahan kejatuhan neraca dagang yang berimbas pada kredit macet. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang diambil. Yang pertama, Bapak Jokowi memerintahkan kepada semua menteri, gubernur, bupati, dan lain-lain untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun APBD, anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Yang kedua, kementerian dan lembaga pusat serta Pemda atau pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota harus melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran. Yang ketiga, kementerian menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Yang keempat, program padat karya tunai. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan lain seperti bantuan langsung tunai dan penerbitan kartu sembako serta kartu prakerja. Dan ada beberapa langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi dampak virus corona. Ini adalah salah satunya menurunkan BI 7-day reverse repo rate atau BI 7DRR sebesar 25 BPS menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,00%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya COVID-19. Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, virus corona tidak hanya berdampak negatif, namun juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Selain itu, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian global sedang terguncang. Terima kasih. Itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.